Saya Dr. Insinyur Sagaf Jalalembah MP mempunyai harapan bagi Universitas Tadulako bahwa mudah-mudahan penelitian saya ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain, kemudian bisa dilakukan lanjutan oleh adik-adik mahasiswa. Harapan saya pada penelitian ini untuk bisa diterapkan di masyarakat, khususnya masyarakat Lembah Palu dalam rangka mengembangkan ternak kambing dan dalam memanfaatkan akasia sebagai pakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis tanggal 15 Desember tahun 2016, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu pertanian konsentrasi ilmu peternakan pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Sagaf Jalalembah dengan judul Peningkatan Produktivitas Kambing Kacang melalui buah akasia hasil biokonversi sebagai bahan pakan dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki ruang sidang. Promovendus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Rektor Universitas Tadulako selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati tim promotor, tim penguji, Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir, kolega, keluarga, teristimewa saudara Promovendus. Saya mohon maaf agak suara kurang maksimal, namun demikian tidak mengurangi kehikmatan dalam pelaksanaan ujian terbuka pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan untuk menggelar ujian terbuka atas nama Promovendus Sagaf Jalalembah. Dan dengan memohon rahmat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya selaku pimpinan sidang secara resmi membuka ujian terbuka doktoral atas nama calon saudara Sagaf Jalalembah. Untuk memulai sesi ini, saya mempersilakan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas nama Promovendus Sagaf Jalalembah. Waktunya kurang lebih 10 menit. Saya persilakan dalam hal ini Profesor Dr. Insinyur Haja Asriani Hasanuddin, MSc. Bapak Pimpinan Sidang, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako selaku Ketua Sidang pada siang hari ini, yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Sidang Ujian Disertasi, yang kami hormati para Wakil Rektor dalam lingkungan Universitas Tadulako, yang kami hormati tim oponen, ahli dan para guru besar, dan yang kami hormati para undangan dan hadirin sekalian. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankanlah saya atas nama tim promotor 1. Profesor Dr. Asriani Hasanuddin MS, Bapak Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah MP, Bapak Dr. Padang Hamid SPT MP menyampaikan pertanggungjawaban akademik disertasi Promovendus Sagaf yang berjudul Peningkatan Produktivitas Kambing Kacang melalui pemanfaatan buah akasia hasil biokonversi sebagai bahan pakan. Sebagai tahap akhir dari program studi untuk mencapai gelar doktor yang telah ditetapkan oleh program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Sidang ini merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah dilalui Promovendus selama mengikuti program pendidikan doktor sejak tahun 2011 sampai 2016. Naskah disertasi yang diajukan ini merupakan hasil penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah diuji dan dikonsultasikan kepada tim promotor dengan memperhatikan bantahan dan saran secara tertulis dan lisan dari tim oponen ahli yang terdiri atas Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMS, Dr. Insinyur Hajah Hadayani MS, Profesor Dr. Insinyur Harapin Habib MSI, Dr. Insinyur Abdullah Nasir MP, Profesor Dr. Insinyur Kaharudin Kasim MS, Profesor Dr. Insinyur Rusdi MAGRSC PhD, Profesor Insinyur Damri MAGRSC PhD. Setelah memperhatikan gagasan, semangat, dan ketekunan Promovendus dalam proses penelitian dan penulisan disertasi, serta prestasinya dalam kegiatan terstruktur selama ini, ujian kualifikasi tertulis, seminar usulan penelitian yang dilanjutkan dengan ujian naskah disertasi, tim promotor mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menerima disertasi Promovendus sebagai sebuah karya ilmiah yang layak untuk dijadikan dasar pengujian doktor. Kami tim promotor memandang bahwa Promovendus cukup layak untuk dilanjutkan ke hadapan sidang ujian doktor yang sangat berwibawa ini, untuk diuji lebih lanjut sesuai dengan tradisi dan norma akademik yang berlaku di Universitas Tadulako sebelumnya. Sebelumnya perkenankanlah kami dahulu menyampaikan latar belakang pribadi Promovendus dan bobot akademik disertasi yang ditulisnya. Latar belakang Promovendus dilahirkan di Desa Marantale, Kecamatan Sinyu, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Januari 1966. Penulis merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Taguno S. Jalalemba dan Ibu Nija Haji Hussein pada tanggal 22 Juli dan Ibu Nija Haji Hussein. Pada tanggal 22 Juli 1990 penulis menikah dengan Mas Niar Haji Lolo dan telah dikaruniai 4 orang anak. Penulis menempuh pendidikan formal di SDN Marantale tahun 1979, SMP Negeri 1 Parigi tahun 1982, SMPB Negeri 57 Palu tahun 1985, dan pada tahun 1985 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu yang selesai pada tahun 1990. Pada tahun 1995 penulis melanjutkan studi pada program Pasca Sarjana di Universitas Padjadjaran Bandung, selesai pada tahun 1998. Dan pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program doktor program Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu. Penulis memulai karir sebagai tenaga pengajar pada jurusan peternakan Fakultas Pertanian
Universitas Tadulako sejak tanggal 1 Maret 1992 dan pada tanggal 1 Agustus 1993 terangkat sebagai asisten ahli media golongan 3A penata muda. Pada tanggal 1 Agustus 1995 terangkat sebagai asisten ahli yang telah melakukan penelitian tentang pengolahan buah akasia tersebut melalui proses alkalisasi dengan menggunakan larutan filtrat abu sekam padi dan biodegradasi dengan metode fermentasi menggunakan Khamir Saccharomyces cerevisiae dengan harapan untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Sebagai penutup, Ketua Sidang dan tim penguji yang kami hormati, selanjutnya tim promotor menyerahkan promovendus sepenuhnya kepada sidang ujian yang berwibawa ini, yang mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengambil keputusan akhir terhadap keputusan yang diambil oleh sidang. Kami akan menerimanya sebagai hasil pertimbangan yang bijaksana sesuai dengan norma dan etika akademik yang dilindungi oleh undang-undang. Akhirnya, perkenankanlah kami, tim promotor, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan oleh Senat Universitas Tadulako untuk membimbing promovendus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Tim Promotor, setelah menyimak pertanggungjawaban dari promovendus, tim menyatakan menerima. Selanjutnya, untuk keabsahan pelaksanaan ujian terbuka, Saudara promovendus yang mengangkat topik penelitian peningkatan produktivitas kambing kacang melalui pemanfaatan buah akasia hasil biokonversi sebagai bahan pakan, kami persilakan Sekretaris Tim Ujian pada siang hari ini untuk membacakan surat keputusan yang berkenaan dengan ujian pada siang hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 6874/UN28/KP/2016 tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Sagap J203110022 pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016. Rektor Universitas Tadulako menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang pengangkatan tim penguji ujian terbuka atas nama Sagap J203110022 pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016. Kesatu, mengangkat tim penguji ujian terbuka atas nama Sagap J203110022 pada program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 Desember 2016, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS NIP 19610202 1989031001. Ibu Sekretaris ujian pada siang hari ini. Selanjutnya saya bertanya kepada promovendus, apakah siap untuk diuji? Saya mohon untuk pindah posisi ke podium. Kami beri waktu maksimal 15 menit
untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran yang terkait dengan hasil penelitian disertasi Promovendus yang selanjutnya akan memasuki tahapan tanya jawab. Dengan hormat dan sangat terpelajar kepada Bapak Dr. Pemuji, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS, yang saya hormati Ibu Dr. Haja Hadayani MS, yang saya hormati dan sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Harap bin Hafid MSI, yang saya hormati dan sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Haji Abdullah Nasir MP, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Harudin Kasim MS, yang saya hormati dan sangat terpelajar Bapak Profesor Insinyur Rusdi MAGRSC PhD, yang saya hormati dan sangat terpelajar Bapak Profesor Insinyur Damri MAGRSC PhD, saya hormati dan sangat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Sirajuddin Abdullah MP, yang saya hormati dan sangat terpelajar Bapak Dr. Padang Hamid SPT MP. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Judul penelitian saya adalah peningkatan produktivitas kambing kacang melalui pemanfaatan buah akasia, Acacia nilotica L. Will Extil, biokonversi sebagai bahan pakan, atau increasing the productivity of kacang goat by feeding be converted acacia fruits as a feedstuff. Saya mulai dari kondisi peternakan subsektor pertanian secara nasional. Kondisi saat ini subsektor peternakan memberi gambaran bahwa konsumsi nasional daging per kapita penduduk Indonesia baru mencapai 4,3 kg per kapita per tahun per penduduk, sementara target nasional adalah 10,1 kg per kapita per tahun. Sampai dengan saat ini baru 42,57% dari norma gizi nasional yang bisa dicapai melalui pembangunan subsektor pertanian peternakan nasional. Sementara Republik ini mempunyai potensi bahwa beternak sebagai budaya masyarakat. Kedua, potensi sumber daya alam yang begitu besar. Kemudian potensi peternakan secara lokal begitu banyak, terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba. Potensi pengembangan ini memang diancam oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, tingkat pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Ketiga adalah pengetahuan norma gizi keluarga semakin baik, sehingga konsumsi daging cenderung meningkat. Tantangan berikutnya adalah peternakan Indonesia masih bersifat tradisional. Kemudian sumber daging utama secara nasional berasal dari peternakan rakyat. Kedua, berikutnya adalah inovasi teknologi bagi peternak seluruh Indonesia masih rendah, dan beternak sebagai usaha sampingan. Potensi ternak kambing lokal cukup tersedia. Potensi ini karena kambing disukai dagingnya oleh masyarakat, terkait dengan kehidupan sosial dan agama, efektif dalam mengambil makanan untuk mengkonversi menjadi daging, modal pemeliharaannya kecil, lahan yang diperlukan untuk pemeliharaan kecil, daya adaptasi sangat baik. Namun salah satu kendala utamanya adalah penyediaan makanan. Tantangan terhadap penyediaan makanan
bagi masyarakat peternak, terutama di Provinsi Sulawesi Tengah ini, kita dapat memanfaatkan sumber daya makanan lokal. Syaratnya adalah harus bersifat unggul secara lokal, banyak tersedia, berkesinambungan sepanjang tahun, mudah diperoleh dengan menggunakan Sakaro Cerevisiae dengan dosis inokulum yang berbeda. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka saya berkesimpulan kedua perlakuan untuk bisa digunakan pada ternak layak untuk dicobakan dan diteliti bagi ternak. Rumusan masalah: 1. Apakah dosis inokulum Sakaro Cerevisiae dalam perendaman buah akasia dalam larutan filtrat abu sekam padi secara bersamaan dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar tanin dan saponin buah akasia, serta meningkatkan performa produksi dan menjaga keadaan fisiologis, hematologis, status paali KPK. Perumusan masalah kedua adalah apakah perendaman buah akasia dalam larutan filtrat abu sekam padi dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar, tanin, saponin buah akasia, serta menjaga keadaan fisiologis, hematologis, status paali, dan meningkatkan performa produksi kambing kacang. Rumusan masalah ketiga adalah apakah dosis inokulum Sakaro Cerevisiae dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia, serta menjaga keadaan fisiologi, hematologis, status paali, dan meningkatkan performa produksi kambing kacang. Tujuan penelitian ini adalah 1. Pengaruh perlakuan perendaman buah akasia dalam larutan filtrat abu sekam padi dan fermentasi dengan dosis inokulum Sakaro Cerevisiae dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar, tanin, saponin buah akasia, serta keadaan performa produksi fisiologis, hematologis, status paali KPK. Tujuan kedua adalah pengaruh perendaman dalam larutan filtrat abu sekam padi dalam meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia, serta menjaga keadaan fisiologis, hematologis, status paali, dan meningkatkan performa produksi kambing kacang. Yang ketiga adalah dosis inokulum Sakaro Cerevisiae, fermentasi yang terbaik dalam meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia, serta menjaga keadaan hematologis, status paali, dan meningkatkan performa produksi kambing kacang. Hipotesis 1. Terdapat interaksi antara perendaman dalam larutan filtrat abu sekam padi dengan dosis inokulum Sakaro Cerevisiae terhadap peningkatan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia, serta menjaga keseimbangan fisiologi atau hematologis dan status paali dan peningkatan performa produksi kambing kacang. Hipotesis kedua adalah perendaman buah akasia dalam larutan filtrat abu sekam padi meningkatkan kandungan protein kasar dan menurunkan kandungan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia, serta mempertahankan keadaan fisiologi, hematologis, status paali, dan meningkatkan performa produksi kambing kacang. Hipotesis ketiga adalah apakah dosis inokulum Cerevisiae meningkatkan kandungan protein kasar, menurunkan kandungan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia, serta mempertahankan keadaan fisiologi, hematologis, dan status paali, dan meningkatkan performa produksi kambing kacang. Metodologi penelitian. Penelitian ini melalui 2 tahap utama
pelaksanaan penelitian. Percobaan utama pertama adalah percobaan perlakuan pengelolaan buah akasia yang disebut dalam judul disertasi ini biokonversi. Percobaan utama kedua adalah percobaan pengujian kualitas buah akasia terapan pada ternak yang dari biokonversi terhadap budaya dukungnya produktivitas ternak. Penelitian utama tersebut dilalui dalam 4 tahapan. Tahap pertama adalah analisis komposisi kimia buah akasia yang akan digunakan sebagai bahan percobaan dengan hasil dan komposisi kimia tersebut diperoleh data tentang protein kasar, serat kasar, saponin, dan tanin. Tahap kedua, analisis komposisi kimia buah akasia perlakuan kimia dengan merendam dan tanpa direndam pada filtrat abu sekam padi dengan data yang diperoleh adalah protein kasar dan serat kasar. Tahapan ketiga adalah analisis komposisi kimia buah akasia perlakuan biologi dengan fermentasi Saccharomyces cerevisiae direndam dan tanpa direndam. Hasil data yang diperoleh adalah protein kasar, serat kasar, saponin, dan tanin. Tahap keempat adalah uji kualitas biokonversi buah akasia terapan pada ternak kambing kacang. Hasil data uji biokonversi buah akasia terapan pada ternak kambing kacang terbagi atas 4 indikator POBA hasil percobaan yang diamati selama penelitian. POBA yang diukur atau diamati pertama adalah indikator POBA produksi yang terdiri dari pertambahan bobot badan, konsumsi bahan kering ransum, efisiensi penggunaan ransum, bobot karkas, persentase karkas, bobot komponen karkas dapat dimakan. POBA berikutnya adalah indikator POBA hematologis, yaitu adalah sel darah merah, eritrosit, jumlah sel darah putih, leukosit, hemoglobin atau Hb darah, dan yang keempat adalah hematokrit. Indikator ketiga adalah POBA nutrisi, yaitu adalah pencernaan bahan kering dan pencernaan bahan organik. Keempat, indikator POBA fisiologis, yaitu status pahali, berkeseimbangan fisiologi, yaitu keadaan hematologis dan status pahali kambing kacang. Yang kedua adalah perendaman buah akasia dalam larutan filtrat abu sekam padi meningkatkan kandungan protein kasar, eritrosit darah, Hb darah, hematokrit darah, pencernaan bahan kering dan bahan organik, pertambahan bobot badan, konsumsi bahan kering pakan, efisiensi penggunaan pakan, bobot dan persentase karkas, serta bobot komponen non karkas edible, namun menurunkan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia. Kesimpulan ketiga adalah semakin tinggi dosis kemir Saccharomyces cerevisiae fermentasi. Saya mohon maaf Pak, di sini tertulis SC5 20%, di dalam penelitian saya adalah SC4 15%. Mohon maaf, tidak sempat terkoreksi di sini. Dapat meningkatkan kandungan protein kasar, menurunkan kandungan serat kasar, tanin, dan saponin buah akasia, serta menjaga keadaan hematologis, meningkatkan pencernaan pakan, performa produksi, dan karkas kambing kacang. Saran pertama adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai level dosis kemir Saccharomyces cerevisiae fermentasi buah akasia hasil olahan secara biologis maupun kimia melalui perendaman dalam larutan filtrat abu sekam padi dalam susunan konsentrat atau pakan kambing maupun ternak lainnya. Yang kedua, perlu dimasyarakatkan mengenai pengolahan buah akasia secara biologi melalui proses fermentasi dengan kemir Saccharomyces cerevisiae maupun kimia melalui perendaman dalam larutan filtrat abu sekam padi
sebagai salah satu kegiatan bioteknologi dalam bidang peternakan untuk mengatasi masalah terbatasnya bahan pakan berkualitas rendah serta harga yang semakin mahal akibat adanya persaingan dengan kebutuhan manusia, sekaligus mewujudkan kepedulian bagi pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang ketiga adalah pemanfaatan buah akasia biokonversi dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan ternak karena tidak meracuni ternak, bahkan dapat meningkatkan produksi ternak, pada khususnya adalah ternak kambing kacang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan untuk menyiapkan alat tulis menulis di hadapan Provenius. Tim penguji akan mengajukan berbagai sanggahan dan tentu Provenius bisa menyampaikan bantahan-bantahan. Kesempatan pertama saya persilakan penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Insinyur Harafin Hafiz MSI, waktunya 25 menit. Saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor sekaligus sebagai ketua sidang, Bapak dan Ibu, dan juga kepada saudara Provenius serta seluruh tamu, terutama Universitas Akademika Universitas Tadulako. Baik, saudara Provenius yang membedakan derajat daripada penelitian S3 dibanding S2 apalagi S1 adalah adanya novelty, ada kebaruan, ada temuan-temuan. Saya mohon saudara Provenius bisa menyampaikan apa hal-hal yang baru yang merupakan temuan daripada penelitian saya. Bagi saya untuk penelitian ini, novelty-nya adalah pemanfaatan akasia nilotika dengan menggunakan perendaman ultra halus gambar. Kenapa saya mengatakan demikian? Berdasarkan kunjungan jurnal baik secara internasional maupun nasional yang saya lakukan di luar yang tidak sempat saya kunjungi, bahwa memang akasia ini telah banyak diteliti. Secara internasional penelitian tentang akasia banyak dilakukan pada negara Afrika. Negara Afrika bagian Botswana mengeksploitasi terhadap kandungan akasia berbagai jenis untuk bisa dimanfaatkan pada ternak. Kemudian ada di Queensland, Australia, Jazirah Arab, kemudian Pakistan. Tetapi melakukan perendaman belum pernah dilakukan dengan alkali, perendaman zat bersifat alkali. Kalau difermentasi sudah banyak dilakukan pada makanan yang lain pun pernah dilakukan dan sampai sekarang ini dilakukan. Secara nasional penelitian akasia itu berkisar terhadap penelitian kesehatan, farmakologi, tetapi terhadap ternak saya belum banyak mendapatkan. Kenapa saya mengatakan bahwa novelty penggunaan akasia? Akasia ini adalah yang belum pernah dimanfaatkan. Hari ini bisa melalui penelitian ini
bisa dimanfaatkan. Kemudian dengan menggunakan perendaman filtrat Abu Sekaf Padi, ini adalah bahan alami yang berada di tengah-tengah masyarakat, tersedia banyak dan seterusnya, tapi tidak dikembangkan. Melalui penelitian ini, dengan tersedianya Abu Sekaf Padi di masyarakat dan di mana saja masyarakat ini di Indonesia ini ada, bisa menggunakan Abu Sekaf Padi ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas akasia sebagai pakan ternak. Olehnya, spesifikasi terhadap pemanfaatan akasia dengan menggunakan perendaman larutan alkali filtrat Abu Sekaf Padi, saya mengatakan bahwa itu adalah novelty dalam penelitian. Baik, terima kasih atas klarifikasinya. Perjalanan menuju ke kampus, ya, saya perhatikan bahwa tanaman akasia ini saya boleh mengatakan semak yang tumbuh di areal-areal yang karena belum termanfaatkan. Sehubungan dengan ya karena Proventus mempromosikan tentang tanaman akasia ini sebagai sumber pakan khususnya ternak ruminansia dan dikaitkan dengan perkembangan kota, di mana areal-areal yang akan ditumbuhi itu nanti akan terbangun bangunan-bangunan terancam. Nah, bagaimana saudara Proventus terhadap kondisi ini? Nanti akasianya hilang. Ya. Kalau kita secara langsung melihat di Lebak Palu, terutama wilayah kampus ini tidak ditanam. Kemampuan daya tumbuh pada lahan kering akasia itu tidak dikhawatirkan, bahkan malah diberantas. Harapan saya terhadap akasia ini adalah mengisi hamparan daerah lahan kritis. Lahan kritis ini banyak tidak digunakan oleh penduduk dan masyarakat. Kalau kita lihat sekitar kota Palu dan sekitarnya ini, memang lahan kritis yang ditumbuhi akasia akan terdesak dengan pembangunan masyarakat. Tetapi harapan saya akasia ini bisa dibudidayakan, bisa diintroduksi pada lahan kering dalam rangka keseimbangan alam yang tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama pada padang pegobalan di daerah Sulawesi Tengah, mengisi terhadap lahan-lahan kritis, karena dia adalah eksis sekali. Pada musim kemarau tanaman ini masih bisa surplus. Kira-kira untuk kekhawatiran terhadap sumber pakan pada daerah dan pembangunan, menurut saya Pak, masih bisa dikembangkan pada daerah dan lahan yang lain yang sifatnya tidak memberi kontribusi besar dalam arti lahan kering dan lahan kritis. Saya tidak punya keyakinan untuk menyebabkan pohon akasia semakin berkurang, karena tidak memerlukan sentuhan budidaya yang begitu besar terhadap perhatian untuk tumbuh secara alamiah. Dia sudah surprise tumbuh, bahkan tumbuh di lahan kritis dan lahan yang tandus. Demikian. Jadi perlu biaya dan harapan terhadap masyarakat untuk lebih besar menyebarkan daripada akasia ini. Hanya introduksi pada lahan kering dia bisa hidup, karena hidupnya akasia yang ada di lahan kering Lembah Palu ini terjadi secara alamiah. Dalam literatur mengatakan bahwa penyebaran akasia yang ada pada lahan kering selama ini itu melalui kotoran ternak dan aliran permukaan air. Jadi ya, cukup bagus, sangat bagus. Ada dampak yang positif ya, terhadap kinerja produktivitas. Ya. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa dia hidup pada areal yang belum termanfaatkan, sehingga apabila nanti sudah dimanfaatkan oleh katakanlah yang punya lahan,
ya maka dia akan ya, berkurang. Itu ini saran perlu dipikirkan. Oke, saya lanjut lagi. Ya. Nah, sehubungan dengan saya berpindah tentang ternak kambing, ya. Saya coba browsing ya kebijakan peternakan di Sulawesi Tengah. Ya. Nampaknya Sulawesi Tengah ini telah memprogramkan pengembangan sapi donggala dan domba palu gitu ya, domba bukan kambing. Ya, bagaimana pandangan Provinsi terhadap kebijakan ini? Mau mengekspos potensi lokal yang ada domba ekor gemuk dan sapi donggala. Penelitian ini menggunakan kami. Pemikiran saya adalah Sulawesi Tengah ini penyebaran ternak kambing menempati urutan pertama dari populasi ternak ruminansi yang ada. Pikiran saya bahwa untuk mempercepat penyediaan daging pada masyarakat tentunya dikedepankan terhadap peningkatan populasi yang terbanyak. Peningkatan populasi yang terbanyak yang ditempati oleh ternak kambing ini tentunya akan mengalami percepatan lebih tinggi daripada ternak yang lain, tapi tidak melupakan pengembangan potensi lokal seperti sapi donggala dan domba ekor gemuk. Saya berpikiran bahwa kalau peningkatan populasi yang besar ternak kambing, terutama ternak kambing kacang di masyarakat ini tidak mendapat perhatian besar, saya kira tidak akan cepat menyediakan penyediaan terhadap daging bagi masyarakat dibanding dengan populasi yang lebih rendah. Harapan pikiran saya seperti itu. Dengan adanya peningkatan dan introduksi terhadap budidaya ternak kambing yang lebih berpopulasi banyak untuk lebih ditingkatkan, saya kira untuk penyediaan daging bagi masyarakat akan lebih banyak dipercepat melalui kambing. Kira-kira itu yang pemikiran saya sampai saya mau mengedepankan ternak kambing bagi masyarakat Sulawesi. Kalau bahwa dari zaman dahulu kala sampai pada saat ini, yang namanya ternak ruminansi itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia. Nah, terutama kalau kita di daerah iklim tropis ini, daging. Jadi dengan hanya memakan raw material, hijauan-hijauan, rumput-rumput, semak-semak, itu bisa dia konversinya menjadi daging, makan susu. Coba saudara Provinsi menyampaikan secara saintifik kenapa demikian. Saya sepakat dengan Pak Prof bahwa ternak ruminansi hanya diintroduksi makanan hijauan bisa mengkonversi menjadi daging. Ternak ruminansi ini secara umum kita kenal dia memiliki lambung sejati. Lambung sejati itu Pak tidak semudah apa yang dikatakan kalau tidak ada kejadian yang terjadi pada dirinya. Kalau sejati itu Pak hampir dikatakan bahwa dia paripurna. Ternak kambing adalah salah satu ruminansia yang memiliki rumen. Rumen ini memiliki keistimewaan yang terbagi atas 4 sekar, yaitu rumen itu sendiri yang terdiri dari 4 pembagian kompartemen. Ya, bukan rumen. Ya, lambung yang terdiri dari 4. Ya. Retikulum, omasum dan apomasum.
Satunya lagi apa? Retikulum omasum dan akumasum. Yang satunya apa? Rumen. Iya, rumen. Jadi lambung ya? Iya, lambung terdiri dari rumen, retikulum, omasum dan akumasum. Oke, lanjut. Hijauan yang berserat kasar tinggi pertama dilakukan dengan perekrut tanaman, kemudian dimekanisasi melalui pengunyahan gigi, kemudian masuk bersama saliva di dalam rumen. Di dalam rumen masih ada kesempatan yang istimewa bagi ternak ruminansia untuk balik ketika dia masih posisi beristirahat untuk di ruminan. Terjadi pengenyangan dan penghalusan, menambah bisa mempercepat daya cerna karena terjadi peristiwa mekanisasi di dalam unsur rongga mulut melalui pemotongan lebih halus oleh gigi, kemudian menggunakan saliva hasil daur ulang dari makanan yang masih bisa dimanfaatkan kembali ke saliva, masuk lagi ke dalam rumen, berlalu terhadap retikulum. Retikulum ini memiliki mikroorganisme yang terdiri dari bakteri. Memang serat kasar adalah kesukaan daripada bakteri, dan ini adalah yang ditunggu di dalam rumen ternak ruminansia. Ketika datang serat kasar, dia dengan menggunakan enzim selulotik menyebabkan penguraian oleh enzim selulotik terhadap bahan lignin selulosa dan hemiselulosa pada retikulum, menyebabkan ikatan-ikatan yang kompleks menjadi sederhana. Dengan adanya pemanfaatan unsur pelonggaran dari serat kasar menyebabkan mikroorganisme menjadi berkembang, populasinya menjadi banyak. Populasi zat yang banyak ini ketika perlaluan dan pergerakan peristaltik alat pencernaan menuju omasum, dengan adanya perubahan pH, mikroorganisme bakteri menjadi mati. Menjadi mati menyebabkan penambahan unsur protein bahan dasar ditambahkan dengan protein mikroorganisme. Ini yang menguntungkan bagi ternak ruminasi. Selain daripada sumber protein mikroorganisme, juga diikuti adalah protein yang lain yang disebut dengan protein endogenous protein. Endogenous protein adalah reruntuhan sisa dari alat pencernaan yang dilalui oleh serat kasar maupun penuaan sel di dalam alat pencernaan, menambah lagi protein yang bisa dikonsumsi oleh tubuh. Yang ketiga adalah protein bypass. Protein bypass adalah protein yang tidak terdegradasi oleh mikroorganisme dari bahan makanan, dimanfaatkan oleh induk semak sebagai protein hidupnya. Ketiga protein inilah yang menambah kebutuhan ternak terhadap protein yang bukan berasal dari bahan dasarnya, sehingga kelebihan ternak ini dengan komposisi protein yang rendah bisa dikonversi oleh ternak ruminansia menjadi potensi protein yang lebih tinggi, diserap di usus halus yang terdiri dari ileum dan duodenum, masuk ke dalam darah sehingga dapat meningkatkan produksi ternak, yaitu pertambahan bobot. Inilah kelebihan ternak ruminansia ketika kita hanya beri rumput yang bernilai gizi rendah, mampu dikonversi oleh ternak ruminansia karena lambung sejatinya tersebut mampu mengkonversi protein menjadi lebih tinggi dari bahan asalnya sehingga dia eksis di dalam hidup. Yang proteinus yang dibutuhkan serat kasarnya atau bakteri rumennya. Ini adalah memperbanyak dan mempertinggi populasi mikroorganisme bakteri di dalam rumen. Jadi keduanya dibutuhkan. Bahan dasar dari serat kasar tadi itu menjadi energi untuk memproduksi enzim selulitik
dalam rangka meningkatkan populasi mikroorganisme rumen untuk menjadi protein mikrobial. Di beberapa pertanyaan sanggahan-sanggahan tadi atau pertanyaan saudara Prof. Petrus ya bisa menggambarkan dengan baik, bahkan sangat baik. Pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana saudara Prof. Petrus bisa mengaplikasikan hasil penelitian ini ya, di masyarakat dan juga untuk pengembangan peternakan, khususnya peternakan kambing di Sulawesi Tengah. Kenapa saya mengatakan demikian? Sulawesi Tengah pada umumnya berdampingan dengan budaya beternak, sudah menjadi budaya masyarakat, kemudian banyak terkendala terhadap penyajian pangan. Kalau penelitian ini diaplikasi, yang selama ini akasia tidak dimanfaatkan dan bahkan dijadikan kayu bakar selama ini, saya mengambil buahnya untuk tidak mengganggu tanamannya, karena saya tahu buahnya itu Pak adalah bakal hidup, sehingga saya menyatakan bahwa kalau buah itu adalah sesuatu makhluk yang kompleks, sehingga saya menggunakan buah akasia dan sebaran akasia di mana-mana tentunya adalah sesuatu yang paralel dan seiring antara keadaan peternak, masyarakat peternak, ternak kambing dimanapun dia berada, akasia bisa hidup dan itu menunjang kehidupan ternak. Olehnya penerapan akasia bagi makanan ternak sangat tidak menemui kendala dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Kalaupun ada keterbatasan terhadap penggunaan akasia karena ada anti nutrien di dalamnya, saya telah menyiapkan hasil penelitian ini dengan menggunakan bahan alamiah, yaitu filtrat abu sekam padi, karena abu sekam padi juga berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat di mana-mana di Sulawesi Tengah ini untuk bisa dimanfaatkan. Kedua hal ini tentunya tidak merupakan suatu masalah bagi masyarakat peternak Sulawesi Tengah untuk memanfaatkan akasia berdasarkan hasil penelitian. Olehnya Lembah Palu dan sekitarnya yang memiliki populasi ternak, karena saya tahu persis bahwa Lembah Palu ini identik dengan masyarakat ternak. Kemudian di sini sebaran akasia paling banyak, menjadi kabar yang baik bagi peternak ketika buah akasia bisa dimanfaatkan oleh ternak. Kemudian kalau kekhawatiran akan keterbatasannya, bisa digunakan dengan filter abu sekam yang berharga murah, tidak dimanfaatkan secara maksimal, dapat di mana-mana dan tersedia sepanjang tahun. Olehnya pemanfaatan terhadap aplikasi penelitian ini saya merasa bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Baik, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang telah memberikan sanggahan-sanggahan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Isnur Haji Abdullah Nasirenti, waktunya maksimal 2 menit. Silakan. Terima kasih Ketua Dewan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Prof. Petrus, saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kenapa saudara Prof. Petrus ini melakukan penanaman buah akasia dalam melakukan abu sekam padi, bukan dilakukan dengan natrium hidroksida atau kalium hidroksida? Karena berangkat dari bacaan saya sebelumnya dan penelitian sebelumnya yang menggunakan bahan kimia natrium NaOH, CaOH, KOH, bahan kimia yang bisa sering digunakan oleh peneliti untuk mereduksi serat hasrat.
Tapi ketika bahan ini bersifat sama alkali dengan filtrat abu sekampadit, saya mengambil kesimpulan ini adalah bahan alami yang tidak meninggalkan residu kimia dalam tahapan-tahapan berikutnya karena zat ini bersifat alami. Itu alasan saya yang pertama. Yang kedua adalah bisa melemahkan dan memutuskan ikatan lignin selulosa, hemiselulosa, menyederhanakan menjadi ikatan sederhana karena sifatnya yang alkali, sehingga kendala terhadap makanan yang berserat kasar bisa menurun untuk dimanfaatkan bagi kita. Inilah alasan saya. Dan yang ketiga adalah bahan abu sekam padi terdapat di mana-mana di masyarakat dan tersedia sepanjang masa dan bisa sangat dijangkau dengan harga murah dan bahkan hanya harganya dengan transport di masyarakat, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat peternak, sehingga saya mengambil kesimpulan berlebih yang saya gunakan adalah filter abu sekam padi. Ada yang dilakukan fermentasi, ada yang tidak lakukan fermentasi, yaitu dengan menggunakan saccharomyces. Kira-kira apa yang kelebihan kalau kita lakukan dengan fermentasi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah bisa dilakukan dengan amil yang lain? Nah, ini kan saccharomyces satu. Misalkan kalau kita lakukan dengan Neospora pseudophila. Karena Neospora pseudophila ini kan adalah dari topol jagung di wilayah terbalang, hanya timbul warna jingga, itu kan murah juga, bisa kita dapatkan di mana-mana. Kira-kira bagaimana?